Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pemerintahan nasional pada pertemuan yang ketiga, materi yang ketiga, terutama kita akan membahas mengenai azas-azas pemerintahan sebagai fondasi negara yang kokoh dalam upaya kita menyusun atau prinsip-prinsip yang harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, dan prinsip ini juga menjadi panduan bagi pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman mendalam tentang azas pemerintahan sangatlah penting, terutama bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan juga masyarakat yang peduli dengan tata negara. Etimologi dan makna dari azas itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya berasal dari bahasa Arab yang artinya dari asasun, ya, yang bermakna merupakan dasar atau pondasi, dan ini menjadi akar dari menjadi bagian daripada akar daripada bahasa Indonesia. Secara makna leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas didefinisikan sebagai dasar atau landasan atau prinsip fundamental. Jadi kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, itu yang namanya fondasi adalah azasnya, ya. Misalnya azas fondasi itu harus kuat, ya, harus strukturnya harus sama dengan dari tanah yang menjadi bagian daripada fondasi tersebut. Dalam konteks hukum, terutama hukum tata negara, azas menjadi landasan pemikiran yang mendasari suatu sistem pemerintahan. Jadi itulah etimologi dan makna daripada kata-kata atau azas, ya, apa yang dimaksud dengan azas, baik secara asal kata, makna leksikalnya maupun konteks daripada hukum, terutama hukum tata negara. Berikutnya kita membahas mengenai definisi apa itu namanya pemerintah dan pemerintahan. Jadi semuanya para pendengar harus mengetahui perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Jika saya sebutkan pemerintah, ya misalnya pemerintah Aceh misalnya, itu berarti bahwa itu hanya terdiri dari gubernur dengan OPD-OPD yang ada atau SKPA yang ada. Kalau saya sebutkan dengan pemerintahan, itu jauh lebih luas, di mana di dalamnya juga termasuk misalnya pemerintahan Aceh misalnya, itu termasuk di dalamnya adalah DPRA-nya dan juga eksekutifnya, ya. Jadi J.F. Strong itu mendefinisikan pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum di wilayah tertentu. Jadi beliau lebih menekankan bahwa yang namanya organisasi atau pemerintahan itu adalah organisasi yang tentunya memiliki kekuasaan. Kekuasaannya itu dari rakyat, juga mungkin juga oleh konstitusi, ya, untuk membuat dan menerapkan hukum di wilayah tertentu. Sementara Montesquieu itu mendefinisikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi yang memiliki dan menjalankan kekuasaan yang terbagi dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mungkin pernah kita mendengar tentang teori trias politika, ya. Sementara Bapak Kunchoro Purbo Pranoto itu menyatakan bahwa pemerintah adalah alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi negara. Ya, jadi ini beliau memperkecil pengertian pemerintah ini, bukan pemerintahan yang beliau masukkan, tetapi adalah pemerintah. Sementara bagaimana mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas, yaitu juga mencakup seluruh fungsi penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, terbatas pada fungsi eksekutif. Nah, jadi kita sedang membicarakan mengenai azas pemerintahan, dan tentunya kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan azas dan apa juga dimaksud dengan pemerintahan atau pemerintah. Tiga aspek, ya, ada tiga aspek yang dapat terjadi perbedaan, ya, ini menurut teori-teori yang sudah ada. Yang pertama menyangkut tentang definisi. Kalau pemerintah itu hanya terdiri dari organ dan lembaga yang menjalankan kekuasaan. Dalam hal ini, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu hanya untuk eksekutif saja. Sementara pemerintahan itu lebih cenderung kepada proses, kegiatan, dan fungsi penyelenggaraan negara. Jadi di situ semuanya termasuk
Jadi kalau pemerintahan Indonesia itu termasuk semuanya, bukan hanya presiden, tetapi juga seluruh lembaga-lembaga tinggi negara yang sedang menjalankan fungsi daripada penyelenggaraan negara. Kemudian sifatnya, kalau pemerintah itu lebih konkret dan berwujud, yaitu misalnya pemerintah Aceh atau pemerintah Indonesia. Sementara pemerintahan, dia lebih bersifat abstrak sebagai sebuah sistem. Ya, jadi sebuah sistem. Sementara cakupan daripada pemerintah itu hanya presiden dan kabinetnya kalau untuk eksekutif, dan juga masuk di dalamnya adalah seperti gubernur dan juga OPD-OPD-nya. Sementara pemerintahan dan cakupannya itu menyangkut seluruh dari rangkaian penyelenggara negara. Urgensi dari azas pemerintahan ini yaitu yang pertama sebagai dasar legitimasi. Azas pemerintahan dia itu menjadi dasar legitimasi terhadap tindakan penguasa. Tanpa azas, tindakan pemerintah dapat dianggap sewenang-wenang karena tidak ada aturan mainnya. Kemudian yang kedua, juga berfungsi sebagai perlindungan hukum, yaitu melindungi masyarakat dari penyelenggaraan kekuasaan. Azas juga memberikan batasan jelas tentang apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi ini sangat penting azas ini terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, dia juga berfungsi sebagai parameter penilaian, menjadi ukuran untuk menilai apakah sebuah tindakan pemerintah itu sudah sesuai atau belum dengan norma yang berlaku. Ya, jadi yang berikutnya, yang keempat, sebagai pedoman bertindak, memberikan arah dan juga panduan bagi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan publik. Jadi inilah urgensi daripada pentingnya azas pemerintahan dalam suatu negara, ya, dalam suatu negara. Ada beberapa azas umum yang umum digunakan oleh para pemerintah. Nanti kita juga akan membahas secara lebih detail bagaimana azas-azas yang ada di pemerintah kita, terutama dari sudut Undang-Undang Dasar 45 dan juga beberapa peraturan-peraturan seperti administrasi dalam hal menjalankan pemerintahan. Yang pertama, azas umum pemerintahan itu adalah disebut dengan azas kepastian hukum, ya, azas kepastian hukum. Nanti ini azas-azas ini nanti akan berubah menjadi atau lebih dikenal dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Ya, azas-azas pemerintahan baik, yaitu yang dinamakan dengan good governance. Kemudian juga ada lagi clean government. Clean government itu untuk aparat pemerintahnya. Jadi azas yang pertama itu adalah azas kepastian hukum. Ini merupakan azas yang diajarkan oleh para negarawan-negarawan atau para filosof-filosof ataupun juga para pakar-pakar hukum tentang azas kepastian hukum ini. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah dari Webrach, ya, tentang tujuan hukum. Menurutnya tujuan hukum itu ada 3, yaitu azas untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan juga untuk keadilan. Jadi azas yang pertama itu adalah azas kepastian hukum, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas. Ya, ini sangat penting. Jangan sampai nanti negara menyelenggarakan sesuatu itu yang tidak ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah azas kesamaan, yaitu memperlakukan hal yang sama bagi setiap warga negara. Atau biasa juga disebut oleh beberapa pihak itu azas kesamaan itu adalah azas di mana orang memiliki akses yang sama terhadap hukum. Ya, tidak ada perbedaan-perbedaan ataupun tidak ada keistimewaan-keistimewaan. Kemudian azas yang ketiga adalah azas keseimbangan, yaitu keselarasan antara hak dan kewajiban. Karena hak itu lebih berbicara mengenai kebebasan, sementara kewajiban itu lebih berbicara mengenai pembatasan. Oleh karena itu, azas keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam sistem azas-azas pemerintahan umum. Kemudian yang keempat adalah azas bertindak cermat, penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Azas ini berlaku secara universal dalam sistem pemerintahan modern. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana juga beberapa azas yang berlaku di pemerintahan Republik Indonesia. Karena kita juga sedang membahas mengenai pemerintahan nasional. Penerapannya dapat berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara. Azas pemerintahan yang baik, ya, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting juga.
azas pemerintahan yang baik. Ya, sebelumnya ada azas-azas umum pemerintahan, ini ada azas-azas pemerintahan yang baik. Yang pertama, azas pemerintahan yang baik itu harus transparan, yaitunya adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan juga akses informasi publik bagi masyarakat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, eh, pemerintah sudah menerbitkan undang-undang tentang akses informasi publik, di mana masyarakat bisa mengajukan gugatan kepada negara dan juga kepada daerah apabila informasi yang mereka butuhkan itu tidak diberikan. Yang kedua, ada azas akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap keputusan dan tindakan pejabat publik. Jadi pejabat publik itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskannya. Walaupun beberapa keputusan kebijakan itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak lainnya. Yang ketiga adalah azas partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga ada pelajaran khusus tentang hal ini, yaitu menyangkut tentang collaborative governance. Kemudian yang keempat adalah efektivitas, yaitu pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan dan penggunaan sumber daya yang optimal. Ya, kita juga harus bisa membedakan apa yang dinamakan dengan good governance dan clean government. Jadi kalau good governance itu ya, dia lebih berfokus pada proses penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan juga mencakup interaksi antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Dalam good governance itu yang ketiga itu menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian juga bersifat komprehensif dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Sementara clean government itu lebih berfokus kepada integritas aparatur pemerintahnya, menekankan kepada hal-hal seperti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga yang ketiga, berkaitan erat dengan penegakan hukum dan juga etika. Kemudian clean government ini juga berorientasi kepada yang lebih bersifat spesifik dalam aspek kebersihan pemerintahan. Jadi good governance dengan clean government ini ada dua hal yang berbeda. Kalau good governance ini dia jauh lebih luas ya, menyangkut tentang proses penyelenggaraan negara, kemudian interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dan juga efektivitas dan efisiensi, dan juga bersifat komprehensif. Sementara clean government itu lebih kepada aparat pemerintahnya, seperti tidak boleh KKN, korupsi, dan lain sebagainya. Mari kita lihat sekarang mengenai azas negara ini, ya, azas penyelenggaraan negara. Jadi sebenarnya para pendengar semuanya itu ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Itu ada azas penyelenggaraan negara dan juga ada azas pemerintahan negara. Ya, azas negara, ya, azas negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama itu paling tidak ada menganut empat azas dalam kehidupan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, artinya itu di Indonesia ini menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila itu merupakan dasar negara ya, dan yang terdiri dari 5 sila yang menjadi landasan fundamental bagi seluruh kehidupan bernegara. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu telah mengatur mengenai ada 5 hal yang sangat esensial. Yang pertama menyangkut tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang landasan spiritual dari bangsa Indonesia, kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia, di mana bentuk negara kita adalah bentuk negara kesatuan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, kita itu menganut azas kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi itu berada dari rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga yang juga sangat penting, bahwa azas negara kita ini adalah negara hukum. Artinya Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Ini termuat juga di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, negara kita ini menganut negara kesatuan, yaitu Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik yang juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
itu ada azas pemerintahan, ya, azas pemerintahan. Mungkin juga tidak jauh berbeda, tapi ada beberapa hal perbedaan, ya. Azas pemerintahan yang pertama itu adalah azas kepastian hukum. Artinya pemerintah ini harus dijalankan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan juga keadilan. Yang kedua, yaitu azas kemanfaatan, ya, azas kemanfaatan di mana mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, ya, antara kebebasan individual dan juga tentang kenyamanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu ketidakberpihakan, artinya mewajibkan pemerintah bertindak adil dan tidak diskriminatif, ya, bertindak adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat adalah azas kecermatan, di mana mempertimbangkan segala aspek penting dalam pengambilan keputusan. Dan paling tidak ada 4 dasar hukum, ya, yang dapat digunakan di Indonesia sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan azas pemerintahan. Artinya 4 peraturan ini itu mengatur secara eksplisit tentang azas pemerintahan di Indonesia. Ya, yang pertama tentunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang memuat azas-azas fundamental dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang memuat azas-azas umum pemerintahan yang baik atau biasa juga disingkat dengan AUPB atau azas-azas umum pemerintah yang baik. Ini juga nanti akan kita bahas secara lebih mendetail. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang juga mengatur tentang azas-azas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memuat tentang azas-azas pelaksanaan tugas aparatur negara. Yang ini mungkin lebih berorientasi kepada clean government sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Pandangan para ahli negara dan juga pemerintahan itu menyebutkan bahwa Roger Salto itu mendefinisikan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Dan pemerintah adalah agen yang menjalankan kehendak negara tersebut. Jadi para penonton semuanya, adik-adik mahasiswa harus bisa membedakan yang mana namanya negara, yang mana negara namanya pemerintahan. Kemudian Harleski mendefinisikan negara itu sebagai komunitas politik tertinggi. Sementara pemerintah adalah organ yang menjalankan kekuasaan negara tersebut. Jadi ini hal-hal teknis seperti ini perlu kita ketahui tentang perbedaannya. Jadi implementasi azas pemerintahan di Indonesia, ya, itu pernah terjadi ketika dilakukan reformasi birokrasi, di mana perampingan struktur dan efisiensi pelaksanaan publik, penyederhanaan prosedur, dan juga penguatan integritas daripada aparatur. Kemudian sekarang juga ada pemerintahan elektronik istilahnya, yaitu pengembangan sistem pelayanan berbasis daring, transparan, dan informasi publik, partisipasi masyarakat melalui kanal digital. Kemudian yang sangat penting adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan ke daerah dan penguatan otonomi daerah, percepatan pembangunan berbasis lokalitas. Jadi tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, terutama dalam hal menerapkan azas pemerintahan ini, yang pertama adalah masalah keberlanjutan, ya, keberlanjutan, yaitu kebutuhan integritas prinsip keberlanjutan dalam azas pemerintahan. Cuman yang paling penting sekarang ini adalah masalah revolusi digital, di mana tantangan dan adaptasi pemerintahan dalam era digitalisasi ini sangat berkembang pesat. Kemudian yang ketiga adanya globalisasi, pengaruh standar internasional pada azas pemerintahan nasional. Artinya terjadi juga globalisasi atau penyamaan terhadap azas-azas yang berlaku di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, yaitu menyangkut tentang partisipasi publik. Jadi tuntutan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Jadi ada 4 tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan azas-azas pemerintahan yang baik ini. Yang pertama menyangkut tentang keberlanjutan, ya, kedua tentang partisipasi publik, yang ketiga tentang globalisasi, dan keempat tentang revolusi digital. Ya, sekarang kita membahas tentang fungsi dan tujuan dari pemerintah dalam negara Republik Indonesia.
Pengertian pemerintah mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi di sini bukan hanya mengenai peran presiden, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintahan. Pengertian pemerintahan, sebagaimana ini perlu kita ulangi kembali, pemerintahan itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga eksekutif. Ini pengertian daripada definisi klasik. Kekuasaan ini dilaksanakan pada berbagai tingkat, mulai dari pusat hingga ke daerah. Sementara definisi beberapa para ahli, seperti misalnya Bapak Jim Lee Asidiki, itu mendefinisikan pemerintahan sebagai seluruh kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Itu yang dinamakan dengan pemerintahan. Konsep ini juga menyangkut tentang peran lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif secara menyeluruh. Ya, paling tidak ada 4 tujuan daripada pemerintah Republik Indonesia. Ya, yang pertama adalah melaksanakan perdamaian dunia, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Ini tertuang dalam preambel daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga berikutnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya melalui pendidikan dan juga pengembangan ilmu, ya. Kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat di seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang berikutnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi secara umum ini ada 4 kegiatan yang menjadi tujuan daripada pemerintah Indonesia. Yang pertama tentunya adalah untuk menciptakan kecerdasan bangsa, ya, melalui pendidikan, ya, dan juga pengembangan ilmu-ilmu dan teknologi. Yang kedua, yang juga sangat penting, ini menyangkut tentang pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan secara umum, memajukan kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian juga hal yang sangat penting, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, tentunya dari berbagai ancaman-ancaman dari luar. Namun juga sebenarnya pemerintah, ya, dalam hal ini konstitusi negara juga telah memberikan batasan-batasan agar pemerintah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya mereka lindungi. Kemudian yang berikutnya adalah kita menganut politik dunia secara aktif. Ya, dasar konstitusional pemerintah itu menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan konstitusional tertinggi dalam sistem pemerintah Indonesia, di mana pada pasal 1 ayat 3 itu menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, dan juga pasal 4 ayat 1 itu menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Adapun fungsi pemerintahan dalam pengertian umum, yang pertama, pemerintah itu berfungsi dan memiliki peran strategis, yaitu merujuk pada peran dan kewajiban dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Jadi fungsi pemerintahan dalam pengertian umum, ya, adalah pemerintahan itu memiliki peran yang pertama, peran strategis, yaitu fungsi pemerintah itu merujuk pada peran dan kewajiban dalam menjalankan kekuasaan, terutama kekuasaan eksekutif. Kemudian 2 dimensi utama lagi yang lainnya adalah pemerintah juga berfungsi sebagai pengelola negara dan juga pelayan bagi masyarakat secara simultan. Jadi ada 2 sisi daripada fungsi pemerintah itu, yaitu negara ini harus ada yang kelola, yaitu pemerintah. Dan juga negara ini masyarakatnya perlu dilayani, dan itu juga dilakukan oleh pemerintah secara simultan. Kemudian yang ketiga, landasan hukum. Fungsi pemerintah diakui dalam ilmu pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi pemerintahan secara umum memiliki peran strategis, ya, terutama dalam hal kewajiban dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Kemudian juga 2 sisi atau 2 dimensi utama lainnya seperti mengelola negara, kemudian juga pelayan sebagai pelayan masyarakat, dan juga harus memiliki legitimasi hukum, yaitu fungsi pemerintah diakui dalam ilmu pemerintahan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, di samping itu pemerintah juga memiliki fungsi
yang sangat penting, yaitu fungsi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tujuan dari negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini adalah fungsi pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya, yaitu pendidikan, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara, ya, mengelola kurikulum dan standar pendidikan nasional. Jadi pendidikan ini merupakan salah satu tugas pemerintah yang sangat penting, ya, dan itu merupakan tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah, siapapun pemerintah yang berkuasa waktu itu, yaitu memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah memiliki program dalam bidang pendidikan ini agar minimal seluruh masyarakat Indonesia itu mereka bisa punya pendidikan, ya, yang ditunjukkan dengan angka lama sekolah, ya, angka lama sekolah. Angka lama sekolah ini adalah kumpulan daripada lamanya seseorang duduk di bangku sekolah yang telah berusia sekitar 15 tahun ke atas, kemudian digabungkan semuanya. Pemerintah ingin seperti minimal semua penduduk Indonesia ini bisa menamatkan 12 tahun wajib belajar. Ya, 12 tahun wajib belajar. Kemudian juga ada angka harapan sekolah, di mana diharapkan supaya masyarakat Indonesia ini juga bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam sistem perencanaan dan pendanaan dalam bidang pendidikan ini diwajibkan bahwa dana pendidikan ini minimal harus 20% dari seluruh budget dari yang ada di pemerintah, baik di APBN maupun di APBD dan juga APBD kabupaten kota. Kemudian yang kedua, fungsi pelayanan publik yang sangat juga yang jauh lebih penting adalah kesehatan, ya, di mana pemerintah ini harus membangun sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, yang menjamin ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya. Jadi kesehatan ini selama ini pemerintah kita lebih banyak menekankan kepada aspek pelayanan terhadap kuratif, artinya membangun rumah sakit dan melakukan upaya-upaya penyembuhan terhadap rumah sakit dan sebagainya. Tetapi juga seharusnya dalam RPJP yang akan berlaku mulai tahun 2025 sampai dengan 2045, pemerintah sudah mulai juga menekankan tentang pentingnya promosi kesehatan. Jadi di dunia kesehatan ini, apabila promosi kesehatannya tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat akan banyak yang perlu diobati, ya, dengan sistem kuratif. Tetapi pemerintah juga sudah menerbitkan beberapa kegiatan-kegiatan atau program seperti Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, ya, di mana masyarakat disuruh berolahraga, makan makanan yang seimbang, yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan. Jadi untuk seluruh kegiatan kesehatan ini, program yang sangat diutamakan oleh pemerintah adalah memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan. Jadi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, kesehatan ini biasanya adalah 10% dari seluruh kegiatan anggaran. Kemudian fungsi pelayanan publik yang berikutnya yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah menyelenggarakan layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, pelayanan pendudukan dan pencatatan sipil ini seperti misalnya akte kelahiran, akte kematian yang untuk catatan sipil, kemudian akte perceraian, akte perkawinan, kemudian juga untuk dokumen penduduk seperti KTP, kemudian juga kartu keluarga. Ya, ini juga merupakan satu kewajiban dari pemerintah dalam hal pelayanan publik yang bersifat administrasi. Kemudian menerbitkan dokumen identitas dan perizinan lainnya, ya, seperti paspor, SIM, kemudian juga perizinan-perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Perizinan ini memang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengendalikan dan juga melakukan pengawasan dan pendidikan. Tetapi banyak pemerintah daripada kabupaten kota dan juga dari provinsi itu mengutip pembayaran dari perizinan-perizinan yang diberikan. Misalnya sekarang ada izin membangun misalnya, atau izin bangunan, ya. Sebenarnya izin ini diperlukan dalam rangka untuk menjaga tata
tata ruang, ya, tetapi oleh beberapa pemerintah dulunya diambil sebagai pendapatan asli kabupaten atau provinsi, tapi sekarang sudah mulai dihilangkan. Kemudian fungsi pelayanan publik yang juga yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyangkut tentang keamanan, ya, melindungi keselamatan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dan mencegah kejahatan. Ada beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa tentang pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik secara komprehensif. Kemudian juga ada uh, azas kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif. Kemudian juga ada azas partisipatif di mana mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kemudian juga ada azas akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi yang lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan atau regulasi, di mana pemerintah itu juga menerbitkan atau melakukan pembuatan terhadap peraturan-peraturan, terutama peraturan-peraturan perundang-undangan yang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, peraturan-peraturan ini sebagai sebuah regling atau sebagai sebuah regulasi di mana semuanya itu harus diatur supaya punya kesamaan persepsi dan pandangan. Kemudian juga pemerintah menetapkan kebijakan, menentukan arah kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah juga menerbitkan beberapa dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJP, ya, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan juga tahunan. Kemudian yang berikutnya, fungsi pengaturan adalah fungsi penegakan ketertiban, menciptakan ketertiban sosial dan ekonomi melalui regulasi-regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dasar hukum fungsi regulasi ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini nanti juga akan kita bahas lebih mendalam, ya, spesial tentang undang-undang ini. Kemudian harus juga ada azas-azas, yaitu azas kejelasan tujuan, ya, setiap peraturan yang diterbitkan untuk mengatur itu harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Kemudian juga azas kesesuaian, di mana peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarki serta materi muatan. Kemudian dapat dilaksanakan, peraturan harus memperhitungkan aktivitas dan implementasi dalam masyarakat. Karena juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan. Misalnya Undang-Undang Hak Cipta, untuk selama ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian fungsi pemerintah berikutnya adalah fungsi pemberdayaan masyarakat, ya. Fungsi pemberdayaan masyarakat yaitu ekonomi, ya, di mana pemerintah berkewajiban untuk menciptakan program pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, ya, seperti pertanian, kemudian perikanan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi pendidikan, pemerintah harus bisa mendidik dan melatih agar masyarakat itu punya keterampilan dia dalam menyelenggarakan atau menyambung kehidupannya, ya, dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang berkesinambungan. Kemudian juga fungsi pemberdayaan masyarakat lainnya adalah di bidang sosial, yaitu di mana pemerintah itu meningkatkan kohesi sosial dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Dan juga pemerintah di sini di bidang sosial juga harus melakukan upaya-upaya pelayanan kepada kaum lansia, kepada korban-korban kekerasan dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum dari fungsi pemerintah ini di bidang pemberdayaan dapat kita lihat misalnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pasal 11 ayat 1 disebutkan tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan juga ada pelayanan dasar, kewajiban pemerintah yang harus dilakukan, dan juga pemberdayaan masyarakat, bagian dari unsur wajib pemerintah. Ya, berikutnya adalah fungsi perlindungan, ya. Pemerintah bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta juga menjamin keadilan bagi hak asasi warga negara dalam segala aspek kehidupan. Ini juga merupakan fungsi daripada pemerintah yang sangat penting, ya. Dasar hukum daripada fungsi perlindungan ini dapat kita lihat misalnya di pasal Undang-Undang Dasar 1945, di mana menjamin hak hidup dan kebebasan berpikir dan juga hak dasar manusia lainnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia secara komprehensif dan juga pasal-pasal tentang penegakan penanggung-jawaban terhadap perlindungan HAM. Kemudian berikutnya adalah fungsi keseimbangan, ya, fungsi keseimbangan dan pemerataan, di mana pemerintah itu berkewajiban untuk membangun infrastruktur yang merata, yaitu pembangunan fasilitas umum hingga ke daerah tertinggal dan daerah perbatasan, bahkan daerah yang terluar. Kemudian juga melakukan retribusi ekonomi, terutama program-program bantuan sosial dan alokasi anggaran yang berdasarkan azas-azas berkeadilan. Kemudian juga pemerintah melakukan perencanaan yang berimbang, ya, di mana pengembangan wilayah berdasarkan potensi dari kebutuhan lokal yang ada di masyarakat. Jadi ini fungsi keseimbangan dan pemerataan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional, di situ disebutkan bahwa perekonomian kita ini menganut azas kekeluargaan yang pertama, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi penting itu menjadi dikuasai oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi penting seperti minyak dan lain sebagainya itu semuanya dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam seperti bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, ya, digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang keempat, kita juga menganut azas perekonomian demokrasi ekonomi namanya, yaitu perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip kebersamaan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengatur tentang fungsi kesejahteraan sosial, di mana pemerintah itu memiliki kewajiban, memiliki fungsi untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak telantar, itu harus dipelihara oleh negara. Itu berdasarkan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sistem jaminan sosial, di mana negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, terutama di bidang kesehatan dan juga di bidang-bidang sosial lainnya. Kemudian pemerintah juga dituntut untuk membuat fasilitas kesejahteraan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan umum lainnya. Sekarang kita membahas tentang, kita ulangi lagi ya, kemarin juga kita sudah membahas mengenai struktur pemerintahan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini biasanya terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kemudian juga ada kementerian sebagai pelaksana teknis dalam urusan pemerintahan dan lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu pelaksana urusan pemerintahan khusus. Jadi di beberapa negara, presiden ini dia merangkap sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Tapi di beberapa negara terjadi pemisahan antara kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sementara kementerian khusus melaksanakan hal yang teknis yang merupakan urusan pemerintah yang sebagian besar yang wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara lembaga pemerintah non-kementerian itu melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang khusus, seperti misalnya badan bulog, ya, seperti bulog, badan pangan, dan lain sebagainya. Sementara kekuasaan legislatif, ya, legislatif itu ada tiga. Yang pertama ada DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan fungsi yang paling penting adalah fungsi legislasi, dan juga di dalamnya ada fungsi budgeting. Kemudian DPD sebagai perwakilan daerah di tingkat legislatif nasional, yang memberikan aspirasi-aspirasi kepada pemerintah pusat dari daerah pemilihan masing-masing. Kemudian ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan gabungan antara DPR dan DPD. Sementara kekuasaan yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, ya, sebagai lembaga peradilan tertinggi dengan kewenangan mengadili tingkat kasasi. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang. Kemudian juga ada Komisi Yudisial
lembaga pengawas perilaku hakim dengan sifat kemandiriannya. Jadi ini ada kekuasaan yudikatif. Jadi sebagaimana yang biasa kita diajarkan, bahwasanya Indonesia itu menganut juga trias politika yang diajarkan oleh John Locke. Kemudian ada pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi yang dipimpin oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah. Kemudian yang kedua ada kabupaten kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota melalui proses desentralisasi. Kemudian ada kecamatan yang merupakan badan koordinasi wilayah di bawah kabupaten kota yang disebut dengan camat. Kemudian juga ada desa atau kelurahan. Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, maka kelurahan di Aceh waktu itu kalau tidak salah saya ada sekitar 202 kelurahan dihapuskan dan diubah menjadi desa. Oleh karenanya di kota-kota di pemerintahan kota di Aceh yang ada 5 buah, yaitu Subu Salam, Luk Semawe, Langsa, Banda Aceh, ya, itu tidak ada lagi yang namanya kelurahan, yang ada hanya pemerintah desa. Makanya seluruhnya mendapatkan dana desa. Kita juga perlu mengetahui azas penyelenggaraan pemerintahan itu ada 3, ya. Ini yang biasa kita sebut dengan yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi ini bermakna penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yaitu memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur urusan sendiri. Misalnya desentralisasi yang dilakukan kepada pemerintah provinsi, misalnya di bidang pendidikan, itu khusus mengenai SMA dan sederajat. Sementara perguruan tinggi tetap menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat. Yang untuk kabupaten kota itu mereka mengurus SMP, SD, dan juga PAUD. Pemerintah provinsi, saya ulangi lagi, mengerjakan kewenangan SMA, SMK, dan juga SLB. Nah, itu namanya desentralisasi. Desentralisasi itu artinya diserahkan beberapa wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian ada yang kedua namanya dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pada perangkat pemerintah pusat di daerah, ya, tetap menjadi tanggung jawab dan pengendalian pusat, ya. Misalnya dekonsentrasi, ya. Jadi dekonsentrasi ini contohnya seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana salah satunya ada program BOS atau Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP dan SMA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Dana tersebut, dana BOS itu berasal dari APBN dan pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah, pejabat daerah melalui mekanisme dekonsentrasi. Di Kementerian Kesehatan juga ada, ya, seperti pelayanan vaksinasi nasional. Nah, jadi seperti misalnya vaksin COVID-19 kemarin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, itu berdasarkan instruksi pusat. Ini juga berdasarkan azas dekonsentrasi. Kegiatan ini dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh unit-unit vertikal daerah. Ini beberapa contoh dari dekonsentrasi. Jadi ciri-ciri dekonsentrasi tersebut, urusan tetap menjadi kewenangan pusat, ya. Yang kedua, dibiayai oleh APBN bukan APBD. Kemudian pelaksanaannya berada di pusat, pelaksanaannya berada di unit pusat di daerah, instansi vertikal. Tidak membentuk badan hukum pemerintah daerah baru, ya. Terutama bagi balai-balai yang tidak tersedia di provinsi, makanya itu dilakukan dengan azas dekonsentrasi, ya, azas dekonsentrasi. Kemudian untuk azas perbantuan atau medeboing itu adalah
azas di mana penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat atau provinsi kepada pemerintahan yang lebih rendah ya di provinsi, kabupaten kota atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu dengan tujuan tanggung jawab dan pelaporan kepada yang memberikan tugas. Dasar hukumnya ini ada pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota, dan dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi karakteristik daripada azas perbantuan ini, yang pertama ada penugasan tertentu, ya. Pemberinya bisa pusat ke daerah atau provinsi ke kabupaten kota atau kabupaten kota ke desa. Kemudian kepada tanggung jawabnya itu tetap diberikan kepada yang memberikan tugas, bukan kepada rakyat daerah. Jadi sumber dananya bisa dari APBN, APBD, atau yang memberikan tugas. Ya, biasanya proyek atau program khusus yang tidak bersifat rutin. Contohnya misalnya tugas perbantuan ini pemerintah pusat menugaskan kabupaten kota misalnya untuk menyelenggarakan program bantuan benih unggul nasional di bidang pertanian. Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pertanian ya kabupaten tetapi bertanggung jawab kepada Kementerian Pertanian. Kemudian pemerintah provinsi menugaskan kabupaten kota untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan guru misalnya, kurikulum baru dan anggaran dari provinsi. Kemudian juga yang lain-lainnya. Jadi perbedaan antara dekonsentrasi dengan desentralisasi dan juga tugas perbantuan itu definisinya yang pertama yang berbeda. Kalau kalau desentralisasi, pelimpahan kewenangan ke daerah otonom, ya, dari pusat ke daerah otonom. Kemudian dekonsentrasi, pelimpahan dari pusat ke pejabat pusat yang ada di daerah, ya, seperti balai-balai dan sebagainya. Kemudian untuk perbantuan, penugasan tertentu dari pusat atau atasan kepada provinsi ataupun ke provinsi kepada kabupaten kota. Pelaksananya kalau desentrasi itu pemerintah daerah, kalau dekonsentrasi itu instansi vertikal yang melaksanakan, kemudian perbantuan pemerintah daerah dan desa. Tanggung jawabnya kepada rakyat melalui DPRD kalau desentralisasi, ya. Jadi pertanggungjawabannya tetap kepada DPRD, kemudian kepada pemerintah pusat kalau dekonsentrasi ya seperti balai, kemudian kepada pemberi petugas perbantuan. Kemudian sifatnya kalau desentralisasi itu bersifat mandiri dan tetap, dan untuk dekonsentrasi pelaksanaannya teknis pusat. Kemudian perbantuan itu tugasnya adalah tugas tambahan dan bersifat temporer. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi supaya tidak bias, bahwa dekonsentrasi itu menurut Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, juga kepada instansi vertikal. Jadi bukan hanya kepada instansi vertikal yang ada di daerah, tetapi juga ada kepada gubernur, terutama bagi departemen-departemen yang tidak memiliki yang namanya balai atau UPTD yang ada di daerah. Jadi seperti misalnya urusan-urusan menyangkut tentang dana BOS dan sebagainya. Kemudian kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daripada provinsi. Ya, di dalam pasal 9 ya di Undang-Undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut,
urusan pemerintah kongruen, dan urusan pemerintah umum. Jadi ada 3 urusan pemerintah yang dibagi menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 9. Di dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa urusan pemerintah absolut ya adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Jadi urusan pemerintah kongruen ya, yang dimaksud dengan urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Sementara urusan pemerintah kongruen ini diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan daripada otonomi daerah. Dengan demikian, urusan kongruen ini adalah lebih cenderung kepada pelaksanaan terhadap otonomi daerah atau juga dengan berdasarkan desentralisasi. Urusan pemerintah umum ya adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, dari dalam pasal 10 disebutkan bahwa urusan pemerintah absolut itu terdiri dari ya yang paling tidak ada satu politik luar negeri. Nah, ini urusan pemerintah absolut. Politik luar negeri, kemudian pertahanan, ketiga keamanan, keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama. Nah, ini adalah urusan absolut pemerintah, ya urusan pemerintah yang bersifat absolut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah absolut ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri, ya, dapat melaksanakan sendiri, namun juga dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah, ya, atau gubernur, ya, yang ada di daerah, misalnya di Departemen Agama ada Kamil Agama, ya, dan sebagainya, juga ada Kamil Hukum dan sebagainya. Jadi melimpahkan wewenang instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi. Jadi demikian juga bahwasanya azas keurusan pemerintah absolut ini juga dapat dilimpahkan dengan menggunakan mekanisme dekonsentrasi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang namanya mekanisme dekonsentrasi. Kemudian yang berikutnya itu urusan kongruen, ya, urusan kongruen menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Jadi urusan pemerintah wajib ini adalah yang sudah dilimpahkan melalui desentralisasi kepada provinsi misalnya atau kepada kabupaten kota yang harus mereka laksanakan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, KPU-an dan lain sebagainya. Sementara urusan pilihan itu lebih kepada disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah, seperti misalnya di Kabupaten Banda Meriah tidak memerlukan mereka adalah adanya dinas kelautan misalnya. Jadi urusan pemerintah wajib yang terdiri dari urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan juga urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ya, itu adalah urusan pemerintah wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Jadi disebutkan di sini bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, yang pertama itu adalah pendidikan, itu adalah urusan wajib. Yang kedua kesehatan, tidak boleh provinsi ataupun kabupaten yang tidak menyelenggarakan kepentingan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kegiatan sosial. Sementara urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian pangan, pertanahan, lingkungan hidup,
administrasi pendudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian urusan pemerintah yang pilihan, ya, urusan pemerintah pilihan seperti kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, ya, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan urusan pemerintahan yang kongruen. Pembagian urusan pemerintah kongruen antara pusat dan daerah, serta kabupaten kota, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, ya, akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Jadi berdasarkan prinsip tersebut, ya, pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah provinsi dan lintas negara. Kemudian urusan pemerintah yang penggunanya lintas daerah provinsi dan lintas negara. Urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, dan lintas negara. Dan urusan penggunaan sumber daya yang lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kemudian kita membahas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat umum, ya. Pemerintah yang bersifat umum adalah yang dilaksanakan oleh presiden, ya, oleh presiden, seperti pembinaan ideologi Pancasila, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sementara pasal 25 itu menyatakan bahwa urusan pemerintah umum sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang pemerintah daerah itu, yang pertama itu meliputi pembinaan terhadap wawasan kebangsaan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan Pancasila, pembinaan persatuan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, dan lain sebagainya, konflik sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, untuk bagian ini kita cukupkan di sini. Nanti kita akan membahas kembali mengenai prinsip-prinsip, azas-azas good governance dan juga clean government. Demikian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.